Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Dinda Erida Pristin. I'm from Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 3 and unit 2. Now I will explain two materi. The first, simple future and simple future continuous tense. The first, I will explain about simple future. Simple future, event that will in the future, yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang belum terjadi di waktu yang akan datang atau masa depan. Biasanya, keywords dalam simple future tense yaitu ada next week, next month, next year, or later. Keywords itu adalah kata kunci yang biasa kita gunakan ataupun kita tandai kalau itu adalah future atau masa yang akan datang. Biasanya ketika orang berbicara, ketika kita membaca ataupun kita melihat sebuah teks, kita tahu kalau itu adalah dari future tense. Rumus simple future. Di kalimat positifnya yaitu ada subject plus will or shall plus verb one plus object. Kalimat negatifnya subject plus will or shall plus not plus verb one plus object. Kalimat interrogatifnya will or shall plus subject plus verb one plus object. Will digunakan untuk dilakukan di masa depan dengan cara spontan. Maksudnya, will ini biasanya digunakan untuk sesuatu yang secara tiba-tiba atau spontan diucapkan. Begitu. Will ini digunakan untuk semua subjek. Sedangkan shall hanya bisa digunakan untuk dua subjek, yaitu untuk I and we, untuk saya dan kami ataupun kita. Contoh penggunaan will. Di kalimat positifnya, she will watch a movie in cinema on next Friday. Kalimat negatifnya, she will not watch a movie in cinema on next Friday. Untuk kalimat interrogatifnya ataupun pertanyaannya, will she watch a movie in cinema on next Friday? Selanjutnya untuk penggunaan shall. Kalimat positifnya, we shall call you later. Kalimat negatifnya, we shall not call you later. Dan untuk kalimat interrogatifnya, shall we call you later? Dan yang terakhir untuk penggunaan going to. Going to sama seperti will ataupun shall, tetapi penggunaannya yang sedikit berbeda. Rumusnya untuk kalimat positifnya, subject plus to be plus going to plus verb one. Untuk kalimat negatifnya, subject
plus to be plus not going to plus verb 1. Dan untuk kalimat interrogatifnya, to be plus subject plus going to plus verb 1. Going to ini suatu yang tidak pasti, tetapi sudah terencana atau diprediksi. Jadi going to ini biasanya digunakan untuk suatu kejadian yang sudah direncanakan, tetapi going to ini tidak pasti, jadinya tuh bisa terjadi ataupun nggak terjadi kayak gitu. Nah, going to ini menggunakan to be, yaitu ada am, is, and are. Contohnya, kalimat positifnya, Sita is going to study in Australia with her best friend. Untuk kalimat negatifnya, Sita is not going to study in Australia with her best friend. Dan untuk kalimat interrogatifnya, Sita is going to study in Australia with her best friend. Yang mana artinya Sita akan belajar ke Australia dengan teman terbaiknya. Kemudian yang terakhir, untuk contoh going to, we are going to visit grandmom next week. Dan untuk kalimat negatifnya, we are not going to visit grandmom next week. Dan untuk kalimat interrogatifnya, are we going to visit grandmom next week? Yang mana artinya kami akan mengunjungi nenek di minggu depan, next week, minggu depan, ataupun minggu selanjutnya. Nah, going to ini adalah suatu kejadian nih, suatu yang sudah direncanakan tetapi belum tentu ataupun belum pasti terjadi ataupun tidak. Sedangkan untuk will ini sudah pasti akan terjadi dan biasanya secara spontan diucapkan ataupun direncanakan. Okay, this is my materi, first materi about simple future. Hello. Okay, next I will explain about you simple future continuous tense. Simple future continuous tense adalah kejadian yang akan sedang berlangsung di masa yang akan datang. Rumusnya, untuk kalimat positifnya, subject plus will or shall plus verb ing. Untuk kalimat negatifnya, subject plus will shall plus not be plus verb ing. Dan kalimat interrogatifnya, will or shall plus subject plus be plus verb ing. For example, the sentence positive, she will be teaching at 7 tomorrow. Kalimat negatifnya, she will not be teaching
teaching at 7 tomorrow. Kalimat interrogatifnya, will she be teaching at 7 tomorrow? Yang artinya, dia, perempuan, akan mengajari di jam 7 besok. Dan selanjutnya contohnya untuk kalimat positif, I will be traveling around the world next year. Kalimat negatifnya, I will not be traveling around the world next year. Untuk kalimat interrogatifnya, will I be traveling around the world next year? Tanda tanya. Dan yang terakhir contohnya, we shall be cooking rich later night. Untuk kalimat negatifnya, we shall not be cooking rich later night. Untuk kalimat interrogatifnya, shall will be cooking rich later night. Oke,